Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Masyaallah muslimin rahimakumullah, Bapak dan Ibu seluruh para jamaah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati hari-hari terbaik di sepanjang kehidupan kita dalam satu tahun. Hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan semua kebaikan kita. Hari-hari di mana Allah selalu mencurahkan rahmat dan maghfirah yang luar biasa kepada kita semua. Dan hari-hari inilah hari-hari di mana setiap muslimin, muslimat merasakan bahwa ini adalah bulan yang menjadi dirinya lebih baik daripada hari sebelumnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin tadi pagi atau menjelang siang kita mendapatkan kabar daripada salah satu jamaah di Masjid Baitur Rahman tentang meninggalnya salah satu jamaah di sana yang lupa, yang beliau berbiasa menamakan azan di sana. Padahal menurut pernyataan salah satu rekan kami jamaah di sana, subuh tadi masih banyak yang berbincang tentang dia bermasjid. Menjelang zuhur, Allah Subhanahu wa taala cukupkan kesempatan. Ini pelajaran yang sangat berharga. Ada orang-orang yang bertemu dengan hari-hari di awal Ramadan, tapi tidak mampu menyelesaikan sampai akhir. Maka siapapun hari ini, kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati Ramadan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi di luar sana orang-orang yang telah mendahului kita ada harapan besar untuk bisa kembali ke dunia, untuk bisa menikmati hari dan terbaik dalam kehidupan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad ja'akum Ramadan syahrul mubarak." Telah datang, telah menaungi kepada kita semua Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Semua bertambah baik, semua bertambah taat di musim ini. Karena kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, inilah Rabiul Mu'min. Inilah musim sepi bagi orang-orang yang beriman. Inilah musim di mana buah-buah baiknya mulai muncul. Bunga-bunga indah akhlak mulai terlihat di dalam kehidupan kaum muslimin. Inilah musim sepi bagi orang yang beriman, karena di dalamnya penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Fokus dari Ramadan setidaknya kata para ulama ada dua, yaitu ada rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad ja'akum Ramadan syahrul mubarak, futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sufilat syayatin." Jika telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan itu adalah bulan di mana Allah membuka semua pintu-pintu surga. Isyarat kepada kita bahwa dengan amalan-amalan yang kita lakukan di hari-hari ini, boleh jadi inilah yang mengantarkan kita kepada surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena semua amalan yang meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda pahalanya. Di hadis riwayat Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, "Kullu amali ibnu Adam yudha'afu hasanah." Semua amalan manusia dilipat gandakan pahalanya. Asyru amsalha ila sab'ina mi'ah, 10 bahkan sampai 700 kali. Tilawah Al-Quran yang kita baca, infak dan sedekah yang kita keluarkan, salat yang kita tegakkan, semua bernilai berlipat ganda pahalanya di sisi Allah daripada amalan-amalan yang kita kerjakan di luar kepada Allah. Inilah rahmat, kasih sayang yang Allah limpahkan curahkan kepada kita semua di bulan ini. Maka jangan sampai kita ketinggalan kesempatan Allah. Semua pintu surga seperti dibuka.
Amalan-amalan meningkatkan dari itu. Lalu mengapa kita masih diam? Mengapa kita masih bersantai dengan semua kesempatan yang sangat terbatas? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita ayat bahwa Ramadan hadir kepada kita hanyalah di hari-hari yang berlimpah. Hanya 29 atau 30 hari datang dengan semua keistimewaan dan keutamaan yang Allah hidangkan, yang Allah amalkan kepada kita. Maka jangan sampai kita tertidur dengan kesempatan amal-amal soleh yang boleh jadi inilah kesempatan terakhir kita untuk bisa menikmati hari-hari terbaik di dunia. Wa khuliqat abwaabun-nar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menutup semua pintu neraka. Isyarat kepada kita bahwa akan ada orang-orang yang diselamatkan daripada api neraka di setiap malam di bulan Ramadan. Fi kulli lailah, di dalam hadis Tirmidzi, di setiap malamnya ada orang-orang yang itu minan nar, yang diselamatkan daripada api panasnya. Dan ini juga wasilah daripada amal-amal soleh yang kita kerjakan. Bagaimana Nabi SAW menyampaikan di dalam hadis riwayat Muslim berdampingan hadisnya antara man shoma imanan wa ihtisaban. Siapapun yang melaksanakan shaum, siapapun yang menegakkan qiyamul lail atau tarawih di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka Allah akan ampuni semua dosanya yang telah semua dosanya yang telah lalu akan Allah ampuni. Kita tajtanibul kabair selama dia meninggalkan dosa-dosa. Maka ini seperti sebuah sinyal kejalan ampunan Allah itu di siang hari dengan berpuasa dan di malam hari dengan tarawih. Boleh jadi puasa-puasa kita masih banyak rusak dan cacatnya, masih banyak kehilangan daripada kesempurnaan di dalam puasa. Bahkan boleh jadi menggugurkan pahala-pahala puasa kita dengan kita masih melakukan kezaliman, kalimat-kalimat dusta dan lain sebagainya. Maka jika tidak mendapatkan ampunan di siang hari dengan puasa, kejar ampunan itu di malam-malam dengan tarawih. Pun sebaliknya, jika tidak mendapatkan ampunan di malam dengan tarawihnya, kejar ampunan itu di siang hari dengan puasa. Maka bulan ini adalah bulan yang disebut juga dengan Syahrul Taufik. Bulan ini adalah bulan yang berberkah. Maka Nabi SAW bersabda dalam perkataan, suatu hari Nabi naik ke atas mimbar, lalu Nabi mengucapkan amin, amin dan amin. Para sahabat bingung dan bertanya, ya Rasulullah, siapa yang berdoa dan apa yang kau aminkan? Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, tadi malaikat Jibril datang kepada aku dan mengucapkan 3 doa. Salah satunya rohibaan, rojulun dakhala alaihi Ramadan, summa salama fihi. Celaka orang-orang yang jika dia diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan, menuntaskannya sampai akhir, tapi itu belum juga mampu menghapuskan dosa-dosa. Dan seharusnya siapapun mereka yang diberikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan, mengakhirinya dengan semua ibadah-ibadah terbaiknya, maka itu akan mampu menghapuskan semua dosa-dosa. Sehingga salah satu makna daripada Idul Fitri adalah dia kembali kepada kesuciannya. Dia kembali kepada kesucian karena Allah yang membersihkan semua dosa-dosa. Dengan amal-amal saleh yang dia kerjakan, dengan ibadah-ibadah terbaik yang mereka perjuangkan. Karena bulan ini disebut juga dengan Syahrul Jihad, bulan yang penuh dengan perjuangan. Jika kita tidak berjuang, maka kita tidak akan mendapatkan apapun di bulan ini. Jika tidak ada perjalanan kesungguhan dalam amal, maka tentu kita harus melakukan yang waktu kita di bulan ini. Maka Ramadan akan terasa begitu indah untuk kita ketika kita mendapati ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ramadan menjadi begitu indah untuk kita jika kita mendapatkan rahmat dengan berlipat gandaan setiap pahala yang ada di dalamnya, dan itu semua bisa kita dapatkan dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jagalah puasa kita dari hal-hal yang rusak, hal-hal yang kita terlebih daripada yang bisa membatalkan puasa kita. Jagalah qiyam kita atau salat tarawih kita, karena inilah salah satu cara agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan keluarga yang manfaat sedekah terbaik kita di bulan ini. Karena bulan ini adalah bulan yang sangat spesial, terkhusus dalam ibadah sedekah yang paling utama di bulan ini adalah memberikan iftar kepada orang-orang yang berpuasa. Man fattara sha'iman kana lahu ajrun ghaira annahu sayakunu asran syai'a. Siapa yang memberikan iftar bukaan untuk orang yang berpuasa, maka Allah akan memberikan balasan yang setimpal dengan banyak orang yang menikmati bukaan yang dia berikan. Dan yang terakhir, jagalah bulan-bulan ini, hari-hari yang baik ini kita senantiasa tilawah Al-Quran, pada bulan ini adalah bulan Quran, syahrul Quran. Maka salah satu ibadah terbaik yang sangat dijaga oleh Allah adalah senantiasa membaca Al-Quran, dan setiap hurufnya berkali-kali lagi 10 pahala kebaikan, maka bisa sampai 300 kali lipat pahala di setiap huruf yang kita bacakan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menikmati hari-hari terbaik dari bulan Ramadan dan menjadikannya indah dengan ibadah dan dengan perjuangan, sehingga siapapun yang keluar dari madrasah Ramadan mereka semua mendapatkan gelar la'alul. Semoga Allah menjadikan kita semua dan takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.